Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, para kesepuhan yang tergabung dalam Masyarakat Banten Bersatu atau MBB, yaitu dari para alim ulama, OKP, Ormas, LSM, IPSI, Pendekar, Paguron Persilatan seprovinsi Banten. Saya di sini didampingi oleh Pak Ketua Dewan, Pak Haji Ulum, kemudian Pak Asda 1, kemudian Pak Lapis Bangpol dan Pak Satpol PP yang sudah rasanya sudah lelah, tapi tetap semangat belajarnya. Rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya cintai, saya banggakan. Puji dan syukur tentunya patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang tidak pernah dapat kita hitung satu persatu, dan diantaranya adalah nikmat sehat yang pada hari ini dan kita berharap seterusnya nikmat sehat itu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka pada siang menuju sore hari ini, insya Allah ini bagian dari amal ibadah kita semua. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, tadi Pak Ketua Dewan menyampaikan juga kami di sini tentunya saya secara pribadi dan jajaran Pemda menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua elemen masyarakat yang tergabung dalam MBB atas dukungan, atas support moral pada kami, pada saya, jajaran Pemda Kabupaten Serang yang sedang menegakkan peraturan. Karena kalau di luar sana menyampaikan bahwa ada pelanggaran HAM, saya tidak merasa melanggar HAM. Betul. Karena yang ada di sini adalah pelanggaran perda, peraturan daerah. Untuk apa ada pemerintahan? Ya semua harus ditata, harus diatur. Jadi kita hidup ini ada aturan mainnya. Kita bukan kaum barbar dan kita bukan di hutan belantara. Semua ada aturannya. Kalau ada yang mau membangun, harus ada izin bangunannya, IMB-nya. Nah ini salah satunya ada yang tidak punya IMB. Sudah memenuhi aturan yang lainnya, ada juga izin usahanya, ditentukan izin usahanya. Dan di Kabupaten Serang tidak pernah mengeluarkan izin usaha untuk hiburan malam. Takbir! Awal mulanya adalah masyarakat di sekitar JLS ini mengeluh kepada saya, terutama dari Gebrak, sering masuk WA ke saya. Subuh-subuh mengirim foto orang waktunya sholat subuh, waktunya tahajud, ini malah ditolak di sana, dan masyarakat di sana sangat terganggu. Ini sudah bertahun-tahun berjalan, dan saya terus kita mengupayakan untuk persuasif tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan. Saya tanya ke perizinan, apa betul kita pernah mengeluarkan surat izin untuk hiburan malam? Tidak ada, Bu. Periksa. Terus kita persuasif, coba luruskan lagi nih usahanya. Saya bilang, luruskan lagi sesuai izin. Izinnya resto, coba usaha resto. Ya kalau izin restoran ya masyarakat di sana juga tidak akan komplain. Karena pasti operasional mereka juga beroperasi sampai jam, memang jam yang wajar sama dengan yang lain. Paling malam mungkin yang namanya restoran paling jam 10, malah tidak ada yang sampai subuh. Nah dari izin usaha ini kan mereka sudah melanggar. Kita minta mereka beralih lagi sesuai izin, tidak mau. Izin yang saya putuskan dengan perizinan dengan bagian hukum, dan kami sudah melakukan telaahan secara hukum. Saya juga rasanya tidak sembrono dan saya tidak gegabah. Saya apapun yang saya lakukan, saya selalu minta didampingi oleh bagian hukum. Semuanya dikaji. Dan setelah ada pelanggaran dan mereka tidak mau kembali ke izin usaha yang diberikan oleh Pemda, ya kita cabut izin usahanya. Izin usaha disambut masih jalan.
Saya bilang cabut IMB-nya, masih jalan. Jadi kalau Pak Ajat tadi cerita ke saya, kalau dihitung-hitung saya bilang Pak Ajat rasanya kita sudah banyak sekali tindakan yang dilakukan kepada mereka. Pak Ajat kurang lebih itu tidak kurang dari 11 tahapan yang dilakukan oleh Satpol PP, dari mulai persuasif. Kita juga tahu di usaha mereka itu ada masyarakat Serangnya yang usaha di sana. Tapi yang ini kan perda, ini aturan daerah yang mereka langgar. Mereka kembalikan ke jalur yang benar tidak mau. Nah, setelah cabut ini masih berjalan, digembok, buka gemboknya, kita laporkan ke polisi. Masih mereka berani buat jalan lewat belakang gitu. Nah, ini kan apalagi yang harus dilakukan oleh Pemda? Ya bongkar, saya bongkar. Saya menyampaikan, kalau kita ada celah salah, kumpulkan semua tahapan yang kita lakukan. Rasanya semua tahapan dilalui, dan saya memerintahkan semua dilakukan secara tertulis. Ya sampai perjanjian, ya, dan perjanjian mereka kan, tapi mereka tidak ada yang melakukan satupun. Ya ini sekali lagi, saya bukan dalam rangka pelanggaran HAM. Saya dan jajaran Pemda sedang menegakkan peraturan daerah. Sekali lagi, ini adalah negara hukum. Semuanya harus diatur dengan benar, harus tunduk terhadap hukum. Kalau misalnya mereka merasa ada yang dari sisi hukum saya salah, membongkar, ya silakan masuk ke jalur hukum. Takbir! Saya mempersilahkan ya, kalau mereka merasa akan masuk ke jalur hukum, merasa mereka benar, saya salah, silakan saya bilang. Karena ya semua harus tunduk terhadap hukum, terhadap saya selaku kepala daerah. Ayo kita ketemu di pengadilan. Tapi ini tahapan dari untuk penegakan perda ini, pembongkaran ini tidak ada tawar menawar. Karena tahapan demi tahapan sudah kami lakukan dan mereka satupun tidak ada yang mereka tindakan, tidak satupun yang mereka lakukan. Ya. Nah ini siang hari ini saya akan memimpin rapat langsung. Kemarin memang saya selalu berbagi tugas dengan Pak Wakil, dengan Pak Sekda, tapi rasanya ini sudah harus saya langsung memimpin supaya saya ada kejelasan. Saya mengundang dari 3 Polres karena sekarang ini 29 kecamatan ini dibagi terhadap 3 Polres. Polres Serang Kabupaten, Kota, ada 7 kecamatan dititipkan ke Polres Kota, kemudian ada yang 5 kecamatan dititipkan ke Polres Cilegon. Jadi 3 Kapolres nanti akan rapat dengan saya dengan 2 dandim. Ya. Karena kalau rasanya kita dikekangkul oleh TNI Polri harusnya tidak kesulitan. Dan saya juga menanyakan tadi Bapak menyampaikan di Cilegon sudah tutup. Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Kenapa di Cilegon bisa tutup, di sana bisa tutup gitu. Dan itu juga ditanyakan oleh masyarakat, waktu kenapa di Cilegon sudah tutup, di sana tidak bisa tutup gitu. Nggak bisa tutup, itu yang memang ya masyarakat juga kan nggak bodoh pasti menanyakan itu. Ya, masyarakat ya, ucapan-ucapan masyarakat yang meluapkan kekesalannya, ada yang juga ke Pemda, saya memaklumi dan ya memang itu pertanyaan yang sangat umum pasti dipertanyakan, kenapa Cilegon tutup, kok Serang tidak tutup gitu. Jadi saya sambil gerak juga tahapan demi tahapan saya lakukan dan ya ini terakhir. Jadi kalau mereka menuduh pelanggaran HAM atau saya tidak peduli dengan ketenaga kerjaan, rasanya tidak. Saya melatih UMKM untuk melalui kondisi yang sangat sulit ini dalam tengah pandemi COVID-19, upaya Pemda ini, upaya apapun kita lakukan. Ya, seperti itu. Dan tadi betul ya, dari sisi agama juga saya selaku kepala daerah ya, saya juga berpikir masa dosa semuanya ke saya semua gitu. Saya juga tahu gitu ya. Dari sisi agama juga saya bertanggung jawab. Biasanya selalu menyampaikan kalau pertanggungjawaban ke manusia gampang. Saya bilang, saya bertanggung jawab ke Allah, secara pribadi saya harus jawab sendiri gitu. Itu seperti itu. Jadi insya Allah ibu bapak semua berikan kepercayaan kepada saya dan doanya semoga Allah memberikan kemudahan terhadap ikhtiar baik kita, dan kita berniat semoga ini bagian dari ibadah kita. Amin. Ya tadi yang Pak Ketua sampaikan
Mana semboyan kabupaten dengan Banten kok bertolak belakang, udah itu masuk TV One lagi saya bilang. Banten masuk, gimana 1 juta ulama, 1 juta santri, saya bilang yang demonya ya kan pendidik masuk sub TV ya, jadi agak malu juga gitu. Nah, itu jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah dalam waktu dekat, karena ya memang tidak bisa ditunda lagi, Pak, alasan lamanya apa? Secepatnya aja lama ya. Saya lebih tentunya yang paling saya pikirkan itu masyarakat sekitar JLS itu yang sangat terganggu. Tadi ya anak-anak kita juga melihat, Pak, dan pertontonkan seperti itu, ya berarti kan kita juga mendidik anak-anak kita, mendidik yang benar itu. Dan kita juga nggak tahu yang kerja di sana dari mana saja. Saya yakin bukan hanya dari Kabupaten Serang. Banyak yang datang. Ya kalau sebut tenaga kerja Kabupaten Serang, kalau bukan Kabupaten Serang bukan urusan saya Kabupaten Serang urusannya. Nah itu Pak ya, jadi berikan kepercayaan dulu kepada kami di sini dengan TNI Polri. Tapi insya Allah kami terus membangun komunikasi. Nanti saya di sini sebetulnya kemarin di lapangan ini Pak Kasat Pol PP ini di bawah koordinasi dengan Pak Asda 1, untuk Pak Asda 1 dengan mungkin dari yang mewakili di sini 4 tadi ya, Pak Edi, kemudian Pak Edi John, Pak Husen Saidan, kemudian Pak Muhammad Koto dan Pak Ustadiim. Mungkin izinkan kami berkomunikasi dengan bapak-bapak ini ya untuk mewakili dari semuanya di sini supaya perkembangannya atau langkah demi langkahnya juga bisa terpantau terus. Di sini juga ada Pak Yana dari Divisi Kabupaten dan luar biasa. Ya memang ini tugas kita semua. Kita menjadi provinsi Banten ingin maju. Jadi ya sekarang ada di pundak kita. Ayah-ayah kita, orang tua kita, para senior-senior kita sudah memperjuangkan Banten menjadi provinsi bukan hal mudah. Sekarang pembangunan itu ada di pundak kita. Saya dengan Bapak Ibu semua di sini. Bismillah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Jalan kemudahan untuk kita semua, dan kita niatkan semua apa yang kita lakukan sebagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin di Bapak semua. Mohon maaf saya tadi sampaikan kepada Ketua Dewan tidak bisa berdiskusi dalam waktu yang panjang karena memang sudah dijadwalkan untuk rapat di tempat. Siap, Pak. Sementara menunggu eksekusi setelah proses pengadilan, katanya dengarnya dia sekarang sudah pengadilan. Enggak, itu kalau kami tadi berpandangan ini bukan persoalan perdata, Pak. Ini persoalan penegakan perda. Kalau itu mereka memandang dari sisi perda, kami bukan dari sisi perda. Ya saya sampaikan tadi, kalau mereka ada yang mau digugat terhadap saya secara pribadi atau terhadap perda, ya silakan. Setelah dibongkar itu silakan kita bagi ke pengadilan. Persoalan kami bukan mereka kan di perdatanya soal pembongkarannya, tapi kami tahapan kenapa dibongkar juga kan mereka melanggar perda. Lanjutkan, kami bersama Ibu. Terima kasih ini support dari Bapak Ibu, kawan-kawan, saudara-saudara dari Cilegon, dari Pandeglang, dari Kota Serang, luar biasa. Terima kasih banyak. Kita saling doakan, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umur ya. Amin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.